Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Saya selalu meminta kepada teman-teman saya. Jadi kalau misalnya katakanlah contohnya seperti kemarin, ada salah satu teman yang membutuhkan raket. Dan kebetulan memang saya punya, dan saya berpesan kepada teman saya ini, tolong ya nanti saya diingatkan, karena saya ini orangnya pelupa. Dan saya selalu katakan seperti itu, jadi tidak hanya kepada teman saya ini, tapi juga kepada yang lainnya. Bu, tolong ya saya diingatkan kalau misalkan besok saya harus bawa apa. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya tipe orang yang gampang sekali untuk lupa. Nah, hari ini kita diingatkan Tuhan lewat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 31. Walaupun ada beberapa bagian di situ, tapi yang mau jadi fokus kita untuk hari ini yaitu bagaimana Tuhan mengingatkan kita dengan segala tingkah laku yang dilakukan dan dikerjakan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang tadi saya ceritakan, saya minta teman-teman saya untuk mengingatkan saya. Kenapa? Karena saya tahu saya orang yang pelupa. Jadi perlu untuk diingatkan. Dan Tuhan ingatkan kita hari ini supaya kita tidak berbuat kesalahan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mungkin ketika kita mendapat peringatan itu, ketika hati kita senang, ya pasti kita akan menerimanya dengan senang hati. Tapi bagaimana ketika hati kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, pikiran kita mungkin sedang bingung atau banyak hal lah ya yang sedang kita pikirkan, pasti juga menerima akan peringatan itu tidak dengan senang hati, tapi mungkin agak sedikit ngomel lah, ya seperti saya yang beberapa kali juga diingatkan oleh suami saya yang begini yang begitu. Saya dalam hati selalu berkata cerewet gitu ya, padahal itu demi kebaikan saya supaya saya tidak melupakan sesuatu, misalkan seperti itu. Dan kita juga diingatkan bahkan kalau misalnya kita mau pergi keluar, hendaklah kita pakai helm. Kenapa? Karena itu penting buat kita, karena helm itu membuat aman bagi kepala kita dan sebagainya. Bukankah sebenarnya peringatan-peringatan itu adalah hal yang penting, hal yang memang harus kita perhatikan, karena itu tadi baik bagi kita. Diingatkan supaya kalau pergi keluar ya bawa helm, peralatannya harus lengkap, SIM, STNK, terus kalau di jalan juga jangan ngebut, terus kalau misalnya kita yang pakai mobil, pakailah seatbeltnya dengan baik gitu. Karena kalau tidak sekarang pun di beberapa tempat begitu ketahuan langsung kena CCTV botret, ya tahu-tahu kena tilang deh, harus bayar sekian ratus ribu. Bukankah itu satu hal yang sayang ya, iman-iman gitu. Jadi sebenarnya peringatan-peringatan yang ada itu adalah baik buat kita, baik buat saya ketika saya diingatkan, karena saya pelupa begitu. Dan memang ketika saya diingatkan teman saya, Miss, jangan lupa ya nanti bawain raketnya. Oh iya gitu. Terus di WA, Miss, besok tolong bawain raketnya ya. Oh iya, saya bawakan. Nah itu baik kan buat saya. Kenapa? Karena berarti saya bisa menepati janji saya untuk saya membawakan raket, dan teman saya ini juga dengan pasti juga senang gitu, karena bisa menerima raket yang dari saya gitu. Intinya di sini seperti yang dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 31, kita diajari oleh Tuhan lewat segala tingkah laku dan perilaku yang dikerjakan oleh bangsa Israel, supaya kita tidak mengalami hal yang sama yang seperti dilakukan oleh bangsa Israel. Bukankah Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara, ya, memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kita kembali supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak salah arah, gitu ya. Selamat mempraktekkan akan segala sesuatunya yang dari Tuhan. Biarlah ketika Tuhan mengingatkan kita dengan segala peringatan-peringatannya, kita menerimanya dengan hati yang senang, dengan lapang hati dan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.